Halo Sobat KRS, perkenalkan nama saya Dia Sofia Barza. Saya dari Prodi Arsitektur Universitas Teknologi Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang rumah tumbuh niskala. Apa sih rumah tumbuh niskala itu? Niskala diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti kuat dan kokoh. Dengan menggunakan konsep niskala, diharapkan rumah tumbuh ini dapat memberikan kekokohan terhadap strukturnya agar dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu. Latar belakang yang saya ambil berada di Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul adalah kabupaten yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini memiliki luas 1485,36 km persegi. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 KPTS-M 2023, terdapat perubahan nominal pada besaran penghasilan MBR yang belum menikah pada wilayah Yogyakarta, yaitu sebesar 7 juta yang sebelumnya hanya sebesar 6 juta. Berdasarkan data di atas bahwa pekerja mayoritas penduduk Gunung Kidul yaitu bekerja sebagai petani dan buruh. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umum Gunung Kidul memiliki penghasilan di bawah atau setara dengan batas kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Persyaratan rumah layak huni yaitu keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan ruang. Isu bangunan yang saya dapatkan yaitu minimnya biaya, dikarenakan bangunan yang dibangun harus memenuhi standar MBR. Yang kedua, lahan terbatas, dan yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Kemudian potensi yang saya dapatkan dari isu tersebut yaitu bahan bangunan terjangkau, penataan ruang yang efisien, serta penggunaan alat dan bahan yang sesuai. Dari potensi yang saya dapatkan di atas, saya menemukan grand konsep yang cocok, yaitu pertama, ekonomis, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya seminim mungkin. Yang kedua yaitu incremental housing. Incremental housing adalah sebuah proses di mana hunian dibangun step by step, dikembangkan seiring berjalannya waktu untuk meningkatkan kualitas dan luasan. Dan yang terakhir yaitu sehat. Sehat yang dimaksud di sini yaitu ramah lingkungan, seperti bangunan dibuat banyak bukaan seperti jendela atau ventilasi untuk hemat energi dan pencahayaan alami, serta bangunan dibuat area hijau seperti taman di bagian depan dan belakang bangunan. Dalam desain rumah tumbuh diawali dengan luas bangunan 32 meter persegi. Dalam tahapan ini penghuni yang akan membangun rumah untuk kebutuhan primer, yaitu di dalamnya terdapat ruangan seperti satu kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan juga ruang tamu. Proses pengembangan berpotensi dalam waktu yang akan datang. Biasanya penghuni menambahkan ruang yaitu seperti kamar tidur. Pada tahap pengembangan pertama, memanfaatkan ruang lahan yang tersedia. Pada tahap pembangunan awal, terdapat ruang tamu yang terletak di depan. Dapur juga terletak di depan sejajar dengan toilet agar menghemat biaya dan material. Selain itu, terdapat alasan lain yaitu efisiensi instalasi. Dengan menempatkan kedua ruangan ini berdekatan, proses instalasi pipa air bersih dan pipa pembangunan menjadi lebih mudah dan cepat. Ini juga memudahkan perawatan dan perbaikan jika terjadi masalah pada sistem plumbing. Terdapat juga kamar yang terletak di depan toilet agar penghuni mudah akses untuk ke toilet. Dapat dilihat transformasi desain yang diawali dengan lahan persegi panjang. Bentuk dasar bangunan adalah persegi, luasan bangunan yaitu 32 meter persegi. Kemudian bangunan mengalami transformasi mengikuti bentuk awalnya. Pada area depan dipul ke depan untuk menutupi teras agar tidak terkena air hujan, serta pada bagian samping dipul ke atas berfungsi sebagai batasan lahan agar tidak ke lahan tetangga. Pada bagian akhir ditambahkan setengah atap agar pada tahap pembangunan selanjutnya tidak membongkar atap yang sebelumnya. Pada tahap pembangunan kedua yaitu dengan luasan bangunan 51 meter persegi, penghuni menambahkan satu kamar tidur yang terletak di samping toilet agar memudahkan akses penghuni. Selain itu, terdapat juga ruang keluarga yang berada di sebelah kamar tidur. Ruang keluarga ini ditempatkan di bagian belakang rumah untuk memberi lebih banyak privasi. Pada tahap pembangunan ketiga yaitu luas bangunan 62 meter persegi, penghuni menambahkan satu kamar tidur yang terletak di samping kamar tidur sebelumnya. Di depan kamar tidur tersebut terdapat taman yang berguna untuk area jemur. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.